Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Pemirsa yang budiman, alhamdulillah kita berjumpa kembali dengan tema kajian kita dengan kitab Minhajul Abidin. Kali ini sebelum kita mulai, kita nikmatin dulu seteguk kopi kedai Rumi. Silakan hadir ke kedai Rumi, penuh berkah, amin. Subhanallah, nikmat. Baik, kali ini saya akan tampilkan tema ikuti dengan bacaan di Minhajul Abidin, jalan ke surga. Sebagaimana tema-tema sebelumnya masih kaitannya dengan penghambaan peribadatan. Prinsip ibadah itu pada hakikatnya bukan untuk mencari atau untuk menuntut dapat surga. Tapi pada hakikatnya ketika orang beribadah, Allah siapkan surga. Ketika kita sebagai hamba dikasih bonus kebahagiaan, tentunya itu merupakan satu kehendak Allah. Dan mau tidak mau kita ya terima dengan ikhlas. Ini prinsip ibadah. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hakadza yajibu an takuna li'annaha tariqul jannah fayasiru hadza tasdiqan lima qalahu sallallahu alaihi wasallam ala wa innal jannata huffat bil makarih wa innan nara huffat bis syahawati wa qala sallallahu alaihi wasallam ala wa innal jannata haznun bi rabwatin ala wa inan naro sahlun bisahwatin. Ini merupakan satu kemestian, satu keharusan kita sebagai hamba yang beriman, sebagai mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan penghambaan peribadatan. Yajibu an takuna li anha tariqul jannah. Jadi sudah menjadi kepastiannya bahwa pada ibadah itu akan merasakan sebagaimana kebahagiaan bersama Allah. Kenapa? Li'annaha tariqul jannah. Ibadah itu jalan surga. Fayasiru hadza. Jadi cara jalan ibadah ini dengan penjelasan dengan cara-cara yang disebutkan tadi bahwa ibadah itu ada kesulitan, ada tantangan, ada bahaya, ada beban. Maka di situ sudah selazimnya nanti akan mendatangkan kebahagiaan. Inna ma'al usri yusra, mendapatkan kemudahan. Makanya di sini jalan ke surga inilah merupakan satu kebenaran bagi seorang yang melakukan ibadah. Ibadah yang benar ya. Tasdiqan lima qala sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebagaimana ditegaskan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa innal jannata huffat bil makarihi. Ala, ingat. Wa innal jannata, sesungguhnya surga itu huffat, diliputi. Ai uhitat, diliputi. Bil makarih, dengan apa? Dengan hal-hal yang tidak disenangi. Dengan hal-hal yang tidak disukai oleh nafsu. Wa innan nara, sesungguhnya neraka, huffat bisyahawat, dilingkupi, diputeri, disekelilingi oleh syahwat. Keinginan-keinginan, dorongan-dorongan yang sesuai dengan hawa nafsu. Dan satu hadis lagi, waqala sallallahu alaihi wasallam, ala wa inal jannata haznun. Ingat, surga itu haznun, susah. Surga itu sulit. Terus birobwatin, merupakan tempat yang tinggi. Ala wa inan naro sahlun. Dan neraka itu gampang. Artinya mudah sekali untuk digapai. Murah, tidak menyulitkan, tentunya oleh hawa nafsu. Wa innan nara sahlun bisahwati.
mudah dipenuhi dengan syahwat. Nah, ini dua hadis ini memberikan satu peringatan kepada kita. Ketika prinsip beribadah, kemudian Allah akan memberikan, menganugerahkan surga sebagai anugerah dari Allah buat hamba-hamba yang beriman, yang beribadah sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Allah kasih itu surga, Allah anugerahkan itu surga. Ternyata di sini dijelaskan dengan rumitnya tadi, sulitnya tadi. Dalam hal ini tentunya sulitnya dengan apa? Untuk mengendalikan hawa nafsunya. Makanya datangnya syariat itu yang datang dari Allah melalui Rasulullah ini akan berhadapan lebih dahulu dengan hawa nafsu. Makanya bagaimana akal seseorang itu yang kuat, akal seseorang itu yang bisa dijadikan standar, yang bisa menerima, mengarahkan, membimbing kepada kemana tujuan hidup pada hakikatnya. Akal yang kuat tentunya akan mampu mengarahkan bahwa kehidupan, peribadatan yang dilakukan saat hidup dunia adalah untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hakikatnya akal. Nah, akal yang demikian inilah yang nanti akan mampu untuk mengendalikan hawa nafsu. Disinilah yang dimaksud sulit. Terjadinya pertempuran, tarik-menarik antara akal dengan hawa nafsu. Nah, ketika akal sudah mampu, akal ini kuat mengendalikan, inilah akal yang siap senantiasa menerima pancaran-pancaran limpahan cahaya iman yang ada di dalam hati seorang hamba. Dari sinilah nanti akal ini akan mengajak dan cara berpikirnya semuanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kepentingan-kepentingan hawa nafsu bukan ditinggalkan oleh akal. Akan dipenuhi sesuai dengan apa? Dengan kebutuhannya. Untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga akan mengenal mana yang halal, mana yang haram, mana baik, mana buruk. Semua prinsip-prinsip dalam kehidupan di dunia ini oleh akal akan senantiasa dikendalikan. Sehingga hawa nafsu pun akan terarahkan sesuai dengan standar-standar syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dimaksud bahwa prinsip peribadatan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada peran akal. Makanya kenapa demikian sulitnya? Umumnya manusia itu kadang untuk menggunakan akalnya itu semata-mata. Bisa jadi karena akalnya lemah. Artinya lemah tunduk kepada hawa nafsu. Bukan tunduk kepada hati yang isi dengan keimanan. Inilah letak mujahadahnya. Perlu kesungguhan. Makanya ketika akal itu kuat, dia akan bisa mengendalikan dan dia akan menggapai itu surga. Tapi kalau akal itu lemah, dikuasai oleh hawa nafsu tadi, bahwa neraka itu diliputi oleh akan jadi mudah karena senantiasa diliputi oleh kesenangan hawa nafsu. Wa innan nar sahlun bisahwatin. Untuk menggapai neraka itu gampang dengan memenuhi syahwat. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam peribadatan ini semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang mempunyai jalan itu adalah Allah, dan jalan itu akan mengantarkan kita kembalinya kepada Allah. Tentunya yang memberikan kekuatan pun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau diri kita merasa mampu, ya, kemampuan ini tanpa disadari, tanpa didasari dengan bahwa itu adalah kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini nanti akan teruji lebih berat lagi. Apa? Akan ditantang. Apakah benar kalau nafsu itu punya kemampuan sendiri? Makanya bagi seorang hamba, jelmakan kalimat la haula wala quwata illa billah. Tidak ada upaya, tidak ada kekuatan, semata-mata billah, dengan sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini prinsip ibadah sehingga dapat surga, dihindarkan dari neraka karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang beriman, itu dua hadis merupakan satu penjelasan terkait dengan jalan surga. Tsumma ma'adzalika, lanjut Al-Ghazali. Tsumma ma'adzalika
kullihi fa inal abda dhaifun. Namun demikian, ya, bahwa hamba itu lemah. Fa innal abda dhaifun, sesungguhnya hamba itu lemah. Wa zamanu sa'bun, dan zaman itu sa'bun, sulit. Wa amrud dini, sementara urusan agama, perintah agama, mutaroji'un. Bolak-balik. Artinya perintah-perintah agama selalu hadir. Kita jangan beranggapan kalau sudah menjalankan satu perintah kemudian selesai. Selagi masih kita berada dalam kehidupan, kita tidak akan pernah lepas dari urusan-urusan dan perintah-perintah agama Allah Subhanahu wa taala. Nah itu, sebagaimana kehidupan kita setiap saat masih ada dengan tubuh kita, kita masih dengan nafsu kita. Kita masih dengan syahwat kita. Makanya dalam hal ini pun kita tidak bisa lepas dari cengkraman ego, cengkraman hawa nafsu, cengkraman syahwat. Sesaat pun. Makanya prinsip peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala itulah yang mengimbangi. Kita bisa mengimbangi, melepaskan diri pada ikatan-ikatan atau cengkraman-cengkraman ego dan hawa nafsu. Nah, lemahnya di sini seorang hamba. Makanya perlu sekali di sini seorang hamba mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari mana itu bimbingan? Ya, tentunya melalui jalannya Allah, syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Wal faragu qalilun wasyughlu katsirun wal umru qasirun wa fil amali taksirun. Wan naqidu basirun. Wal ajalu qaribun was safaru ba'idun. Sementara namanya kesibukan sangat banyak. Umur, usia terbatas. Amal juga terbatas. Ajal sudah dekat. Sementara perjalanan masih jauh. Jadi prinsip ibadah kita harus kita maksimalkan. Bahwa perjalanan dalam ibadah itu hanya bukan untuk di dunia. Usia yang disiapkan, disediakan di dunia itu belum seberapa kalau diukur dengan jarak perjalanan menuju kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu banyak-banyaklah kita senantiasa untuk bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon bimbingan, mohon hidayah, mohon petunjuk. Mudah-mudahan dengan permohonan ini Allah akan limpahkan, Allah wujudkan, Allah jelmakan dengan hamba-hamba Allah yang soleh yang senantiasa membimbing kita. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.